Neysha Sultan Harileri adalah putri terakhir dari Kekaisaran Ottoman yang namanya tercatat secara resmi dalam buku dinasti Ottoman. Nenek moyangnya menguasai separuh dunia, dan dia sering dibandingkan dengan Sultan Herm yang legendaris. Namun tidak seperti pendahulunya, dia tidak berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, hidupnya dihabiskan di pengasingan, tetapi itu hanya membuat kisahnya semakin luar biasa. Bagaimana keturunan Sultan Sulaiman hidup? Kesulitan apa yang dia hadapi setelah diasingkan 2 kali, dan apakah dia bisa kembali ke tanah airnya? Tonton video yang luar biasa ini untuk mengetahui nasib yang luar biasa dari Putri Utsmaniyah ini. Mari kita mulai. Putri Neysha Sultan lahir pada bulan Februari 1921 di Konstantinopel yang kemudian berganti nama menjadi Istanbul. Meskipun dia lahir di istana Ottoman yang megah, takdir memiliki rencana lain baginya. Dia adalah anak perempuan tertua di keluarganya dan memiliki 2 adik perempuan. Namun dia menjadi putri terakhir kekaisaran besar yang namanya secara resmi dimasukkan dalam buku dinasti Utsmaniyah yang agung. Neysha adalah cucu dari 2 penguasa terakhir Kekaisaran Ottoman dan membawa warisan penguasa Ottoman melalui kedua garis keturunan tersebut. Sejak usia dini, dia menonjol dengan kecantikannya yang menakjubkan. Seorang keturunan dari dinasti Utsmaniyah, Neysha, mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan baru setelah kejatuhan kekaisaran. Pada tahun 1922, setelah Kesultanan Utsmaniyah dihapuskan, keluarga Shah dan anggota dinasti Utsmaniyah lainnya diperintahkan untuk meninggalkan Turki. Mereka kehilangan segalanya, termasuk istana, kekayaan dan gelar mereka. Para anggota dinasti tersebar di negara-negara Eropa dan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Terutama bagi para wanita yang tinggal di istana terpencil dengan jumlah staf pelayan yang banyak. Neysha dan keluarganya tinggal di Prancis, tetapi mereka juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara keseluruhan, kehidupan baru mereka setelah kejatuhan kekaisaran sangat menantang. Neysha dan saudara-saudaranya telah belajar 4 bahasa asing sejak kecil dan menghargai tanah airnya, meskipun mereka meninggalkan Turki pada usia dini. Setelah menyelesaikan sekolah, keluarga mereka pindah ke Mesir, di mana para putri menjadi calon menantu pilihan karena mereka adalah cucu dari seorang sultan. Neysha menerima lamaran pernikahan dari Pangeran Mohammed Abdulmo dari Mesir, yang kaya dan memiliki posisi terhormat. Meskipun demikian, Neysha menolak menikah dengan pria yang tidak dikenal dan jauh lebih tua. Kisah ini mengisahkan tentang sebuah konflik keluarga di Utsmaniyah yang terjadi pada waktu yang sulit secara finansial. Ayah dari seorang putri ingin menikahkan putrinya dengan seorang pangeran Mesir untuk memperbaiki situasi keuangan keluarga. Akhirnya, kedua putri Utsmaniyah tersebut menikah dengan pangeran dari dinasti Mesir yang sama. Pernikahan pertama mereka berlangsung pada tahun 1940 dengan pengantin pria usia 41 tahun dan pengantin wanita usia 19 tahun. Meskipun hidup mereka tampak membaik, mereka tidak menyadari tantangan yang akan datang di masa depan. Bagaimana putri ini bisa menjadi orang buangan 2 kali? Terlepas dari perbedaan usia yang sangat jauh, pernikahan ini ternyata berjalan bahagia. Dia memulai kehidupan baru di negara asing di mana dia melahirkan 2 anak, Pangeran Abbas, Omi, dan Putri Ichba. Pada awalnya, kehidupannya di Mesir berjalan damai, namun pada tahun 1952, sebuah revolusi meletus. Raja Farouk pertama Mesir dipaksa turun tahta bersama putranya yang baru berusia 6 bulan. Fuad, raja tua dinyatakan sebagai raja yang baru. Suami Neysha adalah sepupu ketiga dari raja yang digulingkan. Tentu saja, seorang bayi tidak dapat memerintah negara, sehingga Pangeran Mohammed diangkat sebagai bupati dan istrinya. Neysha pun menjadi ibu negara Mesir yang pertama. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah, ini hanyalah awal dari cobaan baru bagi Putri Utsmaniyah Neysha yang berperan aktif dalam kegiatan amal. Dia membuka rumah sakit dan tempat penampungan serta menghadiri acara-acara publik, baik hati dan penuh kasih. Putri Neysha selalu berusaha membantu orang miskin meskipun suaminya hanya berkuasa sebentar. Kemudian, kerajaan Mesir dihapuskan dan monarki digulingkan. Putra mereka yang masih bayi dikirim ke pengasingan di Swiss. Namun, Pangeran Mohammed dan Neysha memilih untuk tetap tinggal di Mesir. Namun,
Setelah 4 tahun mereka harus membayar harga karena Pangeran Mohammed mencoba menggulingkan Presiden Gamal Abdul Nasser untuk mengembalikan monarki, yang akhirnya gagal. Mereka dituduh melakukan konspirasi dan ditahan bersama anak-anaknya. Akhirnya, mereka dibebaskan oleh intervensi Presiden Turki, tetapi diasingkan dari Mesir. Keluarga ini harus mencari perlindungan di Prancis bersama saudara perempuan Neysha. Baru pada tahun 1963, Neysha diizinkan untuk kembali ke tanah airnya. Republik Turki memberikan amnesti kepada para putri Utsmaniyah. Pasangan ini menetap di Istanbul di sana. Pada usia 42 tahun, Neysha menerima sebuah nama keluarga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia diberi nama Osmanolu, yang berarti keturunan Utsmaniyah. Neysha dan suaminya hidup dalam pernikahan yang bahagia selama 39 tahun. Mereka selalu bersama-sama saling mendukung dalam segala hal. Pada tahun 1979, Pangeran Mohammed meninggal dunia pada usia 80 tahun dengan izin dari pemerintah Mesir. Dia dimakamkan di Kairo. Putra mereka, Abbas, belajar di Oxford dan kemudian bekerja di Bursa Efek London. Dia menikah dan memiliki 2 anak. Pada tahun 1994, ia kembali ke Mesir bersama keluarganya. Nela Share hidup lebih lama dari suaminya, selama 33 tahun. Selama itu, ia tinggal di Istanbul bersama putrinya, Iqbal, yang tidak pernah menikah. Neysha meninggal dunia pada tahun 2012. Pada usia 91 tahun, pemerintah Turki menyelenggarakan pemakaman nasional untuknya, yang mengakuinya sebagai bagian dari warisan besar negara tersebut. Dia menunggu selama 40 tahun untuk kembali ke tanah airnya. Baginya, kesulitan terbesar dalam pengasingan bukanlah kemiskinan atau perjuangan, tetapi kehilangan negaranya. Sesaat sebelum kematiannya, dia menulis memoarnya, yang kemudian diterbitkan. Neysha menjalani kehidupan yang panjang, sulit, namun terhormat. Dia adalah simbol transisi antara dua era, masa Sultan dan Turki modern. Inilah sebabnya mengapa dia dikenang sebagai putri Ottoman terakhir yang menanggung semua cobaan dengan bermartabat. Apa pendapat Anda tentang kisah dramatis kehidupan Putri Neysha ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar seperti video ini jika Anda menikmatinya, dan berlanggananlah ke saluran kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.